Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran dan kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di wilayah Iran. Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai. Amerika Serikat juga kembali melancarkan serangan ke kota-kota Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz. Serangan menargetkan bangunan strategis seperti pembangkit listrik dan sekitar penyimpanan nuklir Iran. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Qassim di Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan keras terhadap sistem rudal pertahanan udara Iran hingga kapal-kapal cepat IRGC di sekitar Selat Hormuz. Serangan pun semakin intens dalam beberapa jam terakhir. Pulau Qassim adalah lokasi strategis yang menjaga pintu masuk Teluk Persia. Dan pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer serta infrastruktur penting. Ya, sementara itu Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Tiga rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qassim. Situasi pun semakin memanas. Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Rangkaian serangan Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari belakangan kembali memanas. Akibatnya Garda Revolusi Iran menutup lagi Selat Hormuz, pemirsa. Ya, penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Amerika Serikat dilaporkan terus melancarkan serangan ke lebih dari 300 target selama 3 malam. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Jordania. Beralih ke informasi lainnya, usai kebakaran mematikan ribuan hektar lahan di Spanyol Selatan hangus tidak tersisa. Angin yang kencang membuat kebakaran ini meluas hingga puluhan kilometer. Citra udara menunjukkan skala kehancuran akibat kebakaran hutan mematikan di Los Galardos, Spanyol Selatan. Terlihat hamparan lahan luas terkena dampak kobaran api dengan jelaga memenuhi seluruh permukaan. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 7.000 hektar telah meluas hingga sekitar 40 km akibat angin yang kencang. 12 orang tewas akibat insiden ini. Sementara 1.000 warga yang masih mengungsi telah diizinkan untuk kembali ke rumah secara bertahap. Petugas pemadam kebakaran terus bekerja untuk mencegah munculnya wabah baru, mengamankan perimeter, dan menemukan titik api yang tersisa. Garda Sipil terus menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga akibat kabel listrik yang putus. Meski demikian, penyebab insiden ini masih belum ditetapkan secara resmi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sendo Siang. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Untuk pertama kalinya, militer Amerika Serikat menggunakan drone laut untuk menyerang Iran. Serangan drone laut Amerika Serikat menargetkan kapal selam Iran di pelabuhan Bandar Abbas. Amerika Serikat mengerahkan sejumlah drone laut Saronic Cruiser untuk menyerang pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Sentral Komando Amerika Serikat mengklaim baru pertama kali menggunakan drone laut tersebut untuk menyerang Iran. 3 drone Saronic Cruiser menargetkan kapal selam dan fasilitas perawatan kapal selam.
Drone laut bertenaga diesel sepanjang 24 kaki ini diproduksi Saronic Technologies yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Pada Juni 2026 lalu, drone laut ini pernah berjasa menyelamatkan 2 pilot helikopter Apache Amerika Serikat yang jatuh di Teluk Persia. Di sisi lain, pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa telah menyelesaikan serangan udara ke Iran. Hal ini disampaikan pihak Amerika Serikat bahwa untuk pertama kalinya serangan udara lusinan rudal dilepaskan dengan menyerang militer pertahanan udara Iran, radar laut Iran, dan fasilitas Iran lainnya. Serangan juga menargetkan pusat misil, pusat drone, dan kapal-kapal kecil milik Iran. Markas militer Iran terbakar pasca diserang bom oleh tentara Amerika Serikat. Sebuah video merekam besarnya api ketika bom berhasil mengenai bangunan di markas militer Iran. Narasi dari sumber video tersebut menyampaikan bahwa setidaknya 500 misil ditujukan ke markas Iran. Lokasi dan waktu penyerangan tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.